Oke teman-teman, kedatangan konsumen untuk kaca samping yang ini parah teman-teman. Nah ini harus diamplas, ini orang iseng katanya nih. Tuh, dalam banget teman-teman tuh. Ini harus diamplas teman-teman. Nah kalau yang ini dia bernoda. Nih kita pakai cahaya ya. Tuh, kacau ya. Gara-gara ke salon katanya teman-teman. Salon lagi. Oke dah, kita atasin ya. Oke teman-teman, kita lihat progresnya. Tuh, udah glowing lagi di poles teman-teman. Nah ini yang Hyundai, yang BYD Atto tuh. Jadi baretnya tuh kita alihkan menjadi kusam amplasan teman-teman ya. Karena kalau nggak diamplas tuh nggak bakal bisa hilang. Ya namanya goresan gitu ya. Kalau body mungkin masih bisa didempul-dempul gitu ya, ditutup-tutupin. Kalau kaca nggak bisa teman-teman. Ya, tinggal kita beningkan. Oke teman-teman, tuh udah glowing lagi, udah kinclong lagi ya. Tinggal bagian atasnya ini udah turunin tuh. Bagian atasnya masih kayak kebakar ya. Di bawahnya mah udah enggak. Tuh. Oke. Teman-teman, yang rasnya udah selesai, udah glowing lagi teman-teman. Udah seperti kaca baru keluar dari dealer teman-teman. Wow, dahsyat. Nah ini yang si BYD Atto, udah kelihatan progresnya teman-temannya. Tuh beningnya udah mulai terlihat. Emang agak alot teman-teman. Kualitas kaca itu kan beda-beda, karakter kaca beda-beda teman-teman. Oke, nanti kita spill lagi hasilnya. Teman, yang BYD Atto udah mau selesai tuh. Lihat, udah glowing lagi teman-teman. Baret-baretnya sudah wassalam. Nah untuk Toyota Rush, nah ini baru saya poles sebagiannya untuk bagian depannya. Nah kita spill pakai air teman-temannya. Bentar, ini semprotannya mencret. Ya kita spill pakai air dulu teman-teman. Biar kelihatan dari dalam juga, dari luar kita semprotin air yang banyak. Lagi hujan-hujanan nih teman-teman. Lagi hujan-hujanan. Aduh, semprotannya mencret. Nah, tuh bisa tuh. Sip. Nah, gitu dong, pakai yang bagusan. Ya. Sono Jin. Nah, bawah sini Jin. Oke, kelihatannya gapnya ya, perbedaannya ya. Kita lihat dari dalam. Kita sepil dari dalam teman-teman. Karena kan keluhannya tuh ngabut, noda, silau. Teneng tuh. Kalau dipoles tuh jernih teman-teman. Dia natural hidrophobic jadinya teman-teman. Nggak usah pakai daun-daun talasan lagi. Udah enak. Tuh, perbedaannya tuh. Kita spill ownernya nanti ya. Ini saya baru poles perempat om ya. Nih saya semprotin air tuh. Yang atas saya semprotin air juga tuh. Tetap burem yang atas ya. Kurang lebih om pas pada saat hujan ngalamin kayak gini kondisinya. Burem ya. Ya sekarang udah lihat perbedaannya ya. Dahsyat. Oke teman-teman, untuk yang BYD Atto. Atto kan ya? Nih. BYD tuh, BYD Atto. Tuh, udah glowing lagi teman-teman, udah seperti kaca baru. Sekarang kita spill dari dalam. Tereng. Wow, udah siap sekali teman-teman. Nah, ini ada kronologinya. Coba nanti kita bincang-bincang ke ownernya ya. Oke teman-teman, nah sedikit om kata-katanya om. Ini kan baretnya kan nggak normal ya, nggak wajar lah istilahnya. Bisa sedikit cerita, ini kenapa nih? Faktor-faktor apa nih? Disengin orang kayaknya. Disengin orang gitu om ya? Coret-coret. Om ngelihat sendiri apa gimana? Nggak ngelihat. Pas keluar mobil udah di baret-baret. Waduh, orang nggak tahu gimana, orang iri hati apa gimana kali om ya? Iya. Sekarang nih, udah gini, udah glowing lagi. Menurut om gimana nih? Mantap. Dahsyat om ya? Luar biasa teman-teman. Tinggal bagian kanan, nanti ada waktu mau mampir lagi nih. Kita lihat nih bagian kanannya nih. Kurang lebih kayak gini tadi teman-teman. Tuh. Wah, kacau tuh. Kita lihat dari dalam juga teman-teman. Oh, ada kata-kata nih. F. Ya, F U C K. Tuh, baca tuh. Ejak tuh, apa itu? Kayak gitu teman-teman tuh. Oke, nggak apa-apa. Kita doain aja biar orang tersebut dapat hidayah menjadi sakinah mawadah warohmah. Terima kasih Om Preja BYD Atto. Nah ini
tinggal setengahnya lagi. Sama satu lagi ada Ayla saya pindahin dulu sini teman-teman ya, biar enak ya. Satu lagi yang Agia apa Ayla sih ya, 11-12 lah tuh ini teman-teman. Begini dalamnya kacau tuh kelihatannya, kita spill dari dalam. Nih, kacau nih teman-teman. 1, 2 tereng, kacau. Oke dah, langsung aja kelarin itu dulu, gak enak konternya udah nungguin. Kelar itu beres baru kejadian nih. Oke, kita mau tes kualitas karetnya, sapuan wipernya teman-teman ya. Wah, clear, bersih om ya, beda dari sebelumnya ya. Asumsinya mungkin tadi pikir apakah air wiper, ternyata belum sempet diisi udah ketahuan saya permasalahan. Udah aman, jangan pakai campur-campur, udah enak ini dijamin. Om, dengan om siapa maaf? Om Ahmad mas. Om Ahmad, waduh, maaf nih om udah nungguin di sini. Tapi hari ini kelar juga, biar selesai permasalahan. Nah ini korban-korban tadi sebelumnya om yang ke salon itu jangan sampai terulang kembali. Itu artinya udah experience-nya luar biasa om. Jadi pengalaman ini om bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Jangan kaca, jangan disepelein, jangan sembarangan gitu. Khusus diserahin ke spesialis lebih aman. Tapi kalaupun memang mau ngatasin sendiri, tadi udah saya sampaikan perawatan simple ya, sederhana, cuman pakai wax aja. Nih, kalau yang parah-parah kayak gini nih om, lihat nih. Nah, ini udah baret parah. Nah, ini harus diamplas. Kacau. Ini ya. Ya. Kalau om tadi cuma ngeflek aja, kalau ini baret, ini harus diamplas. Sama kayak tadi yang BYD Atto yang saya amplas gitu. Terima kasih banyak nih om Ahmad ya. Saya mau kelarin yang ini. Oke teman-teman, langsung aja kita eksekusi untuk baretnya, kita amplas gitu teman-teman ya. Wah, kacau tuh. Kita amplas aja tuh masih terlihat ya, masih terasa. Jadi saking dalamnya goresan, lukanya itu kita ratain dengan cara diamplas teman-teman. Tapi artinya pengamplasan itu pengalian luka ya. Tujuannya untuk menghilangkan luka baret. Nah, lukanya berubah nih, beralih yang tadinya gores baret menjadi kusam amplas. Nah, kusam amplas ini lebih halus ya lukanya. Jadi pas pada saat kita beningkan dia maksimal bisa hilang total teman-teman. Tapi kalau udah pengamplasan, tolong dijaga, dirawat, hindarin kontaminasi kimia. Jangan sampai kena obat-obatan jamur kaca, pencucian yang abrasif, itu yang touchless jangan dipakai di bagian kacanya teman-teman. Oke? Selama tidak terkontaminasi kimia, dia dijamin beningnya awet teman-teman. Dan kenyamanannya tuh estetikanya jauh lebih nikmat teman-teman. Oke, nanti kita spill lagi ya. Oke teman-teman, kita spill dulu pengamplasannya ya. Dengan kondisi yang sekacau ini harus dilakukan pengamplasan teman-teman. Tapi nggak semua kaca harus diamplas kayak tadi yang keras ya, nggak ada pengamplasan, flek jadi bisa langsung dibeningkan. Tuh, tereng. Nah, nanti kita normalkan lagi, kita beningkan lagi biar enak lagi visibilitasnya ya. Oke, simak terus videonya. Oke teman-teman, udah selesai. Kita sepil dulu dari luar, lagi lap-lapin. Kita lihat estetikanya dari luar udah glowing teman-teman. Udah kinclong, udah nikmat. Nah, kita spill dari dalam hasilnya. Karena yang paling penting itu adalah pandangan kita harus normal teman-teman. 1, 2, 3, tereng. Udah jauh berbeda teman-teman, udah nikmat, pokoknya udah enak. Tinggal tuh, si kaca filmnya baret dari dalam nih kaca film. Nah ini juga kaca film nih, tuh kaca film baret. Kita mau tes wipernya tapi kualitas karetnya udah nggak enak teman-teman, udah kasar. Jadi saya nggak bisa coba dulu ya wipernya ya. Nanti ownernya katanya udah beli, nggak bisa dicoba sekarang. Oke? Terima kasih yang udah nonton, yang udah follow-follow, yang udah subscribe, yang udah komen-komen. Langsung aja di komen ke sini teman-teman.